Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Khalid Habibur Rahman dan ditemani oleh teman kelompok saya, Zaidan Fadilah, dari kelas IF 4409 dan kelompok eh, DPRD Kabupaten Bandung. Fun fact, kenapa namanya DPRD Kabupaten Bandung? Karena kami berdua sama-sama tinggal di Kabupaten Bandung. Untuk DPRD-nya, kami hanya bercanda. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar kami membuat suatu program dengan struktur data multilinguist, doubly-linguist dengan LAS. Nah, uh, pada program ini kami uh, kami menentukan topik yaitu suatu program mengenai aplikasi travel agency, travel services. Nah, uh, ceritanya kami membuat suatu aplikasi untuk suatu travel agency untuk agar memudahkan uh, user memesan tiket secara online. Nah, kemudian berikut untuk datanya. Nah, di sini yang menjadi parent dari datanya yaitu schedule. Nah, schedule ini terdapat tiga elemen. Yang pertama itu destination atau tujuannya, kemudian tanggal pemberangkatan, dan yang ketiga itu jam pemberangkatan. Kemudian yang akan menjadi childnya itu adalah customer. Yang customer ini tentunya berisikan nama, email, alamat, nomor HP, booking code, harga tiket, nomor mobil yang akan digunakan nanti ketika melakukan pemberangkatan, kemudian nomor kursi, dan juga tentunya tanggal pemberangkatan. Nah, sebelum kami jelaskan lebih lanjut mengenai programnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan fungsionalitas yang harus ada dalam program ini, yang tentunya sudah ditentukan oleh dosen kami, yaitu Pak Aditya Bagus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bung Zaidan. Silakan Bung Zaidan. Oke, di dalam tugas ini kita diperintahkan untuk membuat fungsionalitas tentu saja bisa berbentuk fungsi atau prosedur. Yang wajib itu ada insert, delete, show, find, parent, dan insert, delete, show, find, child. Dan kedua, membuat relasi antara parent dan child dan menghapus relasi antara parent dan child. Dan di poin K, kita diperintahkan untuk memilih dua saja jenis pengolahan data. Jadi kita setuju untuk mengambil poin 4 dan 5. Yang poin 4 yaitu find child from all data parent dan update some data from all data parent and child. Boleh ke codingannya. Oke. Oke, di sini pada line 272 terdapat fungsi insert parent. Kenapa hanya satu? Jadi kita menggunakan prinsip antrian. Jadi data yang masuk akan disimpan di belakang sehingga data yang awal akan terdorong ke depan. Dan di sini ada kita menggunakan 3 fungsi delete parent. Ada first, after, last. Karena untuk menghapus kita diberikan pilihan menghapus data yang pertama, data yang setelahnya, data terakhir, dan dan fungsi ketiga itu dimasukkan ke dalam fungsi delete SCH. Seterusnya ada show parent.
Oke, dan yang terakhir ada find parent. Oke, dan insert delete show find mengenai child tadi di sini seperti sama seperti yang parent, kita menggunakan insert last saja. Dan delete pun kita menggunakan 3 prosedur yang dimasukkan ke prosedur utama, yaitu delete order. Dan sama seperti parent tadi, kita sudah membuat prosedur show dan find. Dan fungsi membuat relasi antara parent dan child adalah kita dimasukkan ke create relation. Oke, dan menghapus relasi antara parent child. Kita menggunakan fungsi. Dan pada poin K, yaitu memilih 2 poin saja, yaitu find child from all data parent. Kita menggunakan fungsi order duplicate check. Dan update some data from all data parent and child kita dimasukkan ke reschedule order. Oke, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalid Habibur Rahman. Oke, terima kasih Bung Zaidan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai program. Mungkin akan lebih enak mempresentasikan sembari melakukan run pada program ini. Oke, berikut adalah menu dari programnya. Ada 6 menu yang kami bikin. Yang pertama order tiket, yang tentunya untuk melakukan pemesanan tiket. Kemudian yang kedua itu cek jadwal, itu untuk melihat jadwal pemberangkatan dari Bandung ke Jakarta maupun sebaliknya, dan jam-jam yang tersedia. Kemudian nomor 3 merupakan kode mobil yang disesuaikan dengan jam pemberangkatannya, destination-nya dan juga jam pemberangkatannya. Kemudian nomor 4 itu denah kursi dalam suatu mobil, karena user harus bisa memilih kursi yang ingin dipilih. Kemudian yang 5 itu check order, yaitu melihat order yang sudah dipesan. Kemudian yang ke-6 adalah help center. Nah, mungkin saya akan mempresentasikannya sambil mendemokan. Oke, 1, order tiket. Kita mulai masuk ke menu order tiket. Saya ambil contoh, Bandung, Jakarta. Sudah selesai. Nah, ini selanjutnya kami akan balik lagi ke main menu. Nah, sebelum saya lanjut ke menu selanjutnya, saya akan menjelaskan menu order tiket itu sendiri. Oke, kita balik ke programnya. Nah, di sini kami menggunakan switch case. Menggunakan switch case ini yang sudah dijelaskan pada praktikum sebelumnya. Ini dari main menunya. Kemudian ini adalah switch case-nya. Nah, barusan menu order tiket itu masuk ke case 1. Nah, pada case 1 sebetulnya kami menggabungkan insert dari parent dan insert dari order secara gabungan, insert dari child secara bersamaan. Jadi konsepnya adalah yang pertama kita memasukkan dulu parent-nya. Nah, parent-nya yang sebelum saya jelaskan sebelumnya, yaitu destination, terus jadwal pemberangkatan serta jam pemberangkatan. Nah, kami input di awal, kemudian setelah itu kami inputkan datanya. Nah, di sini itu untuk mengecek apakah
data parent ini sudah ada atau belum. Kalau misalkan ternyata belum ada, lanjut ke sini untuk membuat data parent baru, dan kalau tidak, lanjut ke sini. Nah, koma ini kurang lebih sama seperti pas di Python. Jadi ketika kondisi ini tidak dilakukan, lanjut ke sini, maka tidak akan ada program yang dijalankan. Kemudian lanjut ke line berikutnya, dan variabel P ini itu untuk mencari parent. Tahan sampai di situ. Setelah itu kami memasukkan ordernya. Nah, ordernya ini kami masukkan, dan ada nomor mobil dan booking code. Nomor mobil ini kami tentukan dari destination dan jamnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu ke bawah, ke programnya, yaitu yang pertama itu nomor mobil. Nah, kami sesuaikan dengan pemberangkatan dan jam tujuan pemberangkatan dan jam pemberangkatan. Kalau misalkan Bandung Jakarta, jika jam 8 kodenya sekian, jika jam 10 sekian, dan seterusnya, begitupun yang Jakarta Bandung. Kemudian untuk yang booking code, kami membuat suatu string booking code yang merupakan gabungan dari destination, jam pemberangkatan, tanggal pemberangkatan, serta nomor kursi. Oke. Lanjut. Kemudian mana ya tadi? Nah, ini order. Nah, setelah menginputkan child-nya, nah, kemudian kami memasukkan data child tersebut, lalu di-assign ke dalam variable key, dan kami memasukkan dalam insert last order. Nah, P ini merupakan hasil dari pencarian parent-nya ini. Jadi setelah memasukkan schedule, nah setelah memasukkan schedule, kemudian kami memasukkan order. Nah, order ini akan langsung disangkutkan dengan parent-nya itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat kembali ke demo programnya. Kita lihat ke menu kedua. Sebetulnya menu kedua biasa hanya melakukan output dari jadwalnya saja, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke menu ketiga, yaitu kode mobil. Ini juga sama, merupakan sebuah informasi. Kemudian yang keempat, denah kursi. Nah, ini adalah denah kursi dari mobil travelnya. Nah, dalam satu mobil ini terdapat driver. Nah, ini ada sejumlah 8 angka yang bisa diisi oleh user ketika ingin melakukan pemberangkatan. Nah, seperti ini denah kursinya. Kemudian lanjut ke yang 5, cek order yang sudah dilakukan oleh user. Sebelumnya akan kami coba untuk tambahkan datanya agar lebih banyak. Oke, selesai. Nah, kemudian kami akan lanjut ke menu nomor 5. Nah, ini. Nah, pada menu 5 ini itu melakukan pengecekan order yang sudah dilakukan oleh user. Nah, sebetulnya menu 5 ini itu merupakan gabungan dari, lagi-lagi gabungan dari show parent dan show child. Dan kami gabungkan dalam satu variabel merupakan check order. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya terdapat tambahan menu, yaitu cancel order. Cancel order ini menggunakan fungsi delete dari child. Kita coba cancel order ya.
di sini kita perlu memasukkan booking code. Kita contoh yang di delete itu yang atas nama Naya. Oke. Kita copy booking code-nya, kemudian kita paste. Nah, kemudian setelah itu ada tawaran untuk melakukan reschedule dari order yang lain. Untuk kali ini kita skip dulu, kita end, kemudian kita balik. Nah, kemudian kita cek kembali apakah betul-betul terhapus atau tidak. Kita cek, nah, tara, and voila. Dapat dilihat bahwa order yang atas nama Naya tadi sudah terdelete. Dan sekarang sisa 2. Kemudian cancel, skip. Sekarang kita lanjut ke reschedule. Reschedule ini merupakan pengimplementasian dari fungsionalitas pengolahan data dari poin 5 ini. Update some data from all data parent and child. Sesuai namanya, ini akan melakukan reschedule. Jadi kita coba. Nah, di sini akan diminta tanggal pemberangkatan sebelumnya. Nah, kita ambil yang atas nama Zaidan. Tanggal pemberangkatannya sebelumnya tanggal 13 bulan 1 2022. 11.01 2022. Kemudian akan reschedule ke tanggal 27 Januari 2022. Oke, selesai. Kita cek apakah betul terubah jadwalnya jadi yang baru. Kita cek 5 dan voila. Sudah terubah yang tadinya dari tanggal 13 Januari menjadi 27 Januari 2022. Nah, untuk reschedule ini sebetulnya lagi-lagi merupakan suatu prosedur gabungan dari beberapa prosedur atau function, yaitu gabungan dari delete relation dan create relation. Kami melakukan suatu update pada beberapa data. Kita balik lagi ke simulasinya. Nah, ada satu yang belum tersebut, yaitu help center. Help center simpelnya adalah untuk melakukan call center jika terjadi problem pada si program ini. Gitu. Mungkin kan kalau di aplikasi yang sebetulnya terdapat call center yang bisa kita telepon jika ada suatu kendala. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, kami di sini menginputkan data kami berdua karena kebetulan aplikasi program ini merupakan milik kami berdua, jadi kami menginputkan data kami berdua. Di sini ada nama, NIM, kelas, serta nomor telepon kami berdua. Oke, kemudian yang terakhir itu ada exit. Exit itu untuk keluar dari programnya. Dan voila. Mungkin cukup sekian yang kami dapat sampaikan mengenai tugas besar yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan yang kami lakukan, baik secara verbal atau aspek lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Khalid dan teman saya Zaidan pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, and bye for now.